Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Benyamin Billy SPD, NIM 238160052. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Wewewa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di IKIP Saraswati. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja pada SMP Negeri 2 Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan materi pembelajaran teks diskusi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajarannya. Halo. Hai. Hai. Halo. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Apakah sudah siap untuk menerima materi pembelajaran hari ini? Sudah. Baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan aktivitas atau kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita minta pertolongan Tuhan. Untuk itu saya minta Manda untuk maju ke depan kita dalam doa pembukaan. Kepada Manda, silakan. Baik teman-teman dan juga Pak Guru, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Dan izinkan saya berdoa secara iman gereja Kristen Protestan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi hari. Terlebih khususnya Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami dari luka masing-masing hingga kami boleh tiba di tempat ini dengan keadaan selamat. Tuhan, kami berdoa untuk hari ini, semoga kegiatan kami hari ini menjadi lancar hingga pada akhir kegiatan kami selesai. Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Manda. Ya, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran Aminda Astuti Tandi, Hadir Pak. Armelinda Alvin Bulu, Hadir Pak. Mardino Kali, Hadir, Pak. Marianus Agusto Momo. Hadir, Pak. Berarti hari ini hadir semua ya? Iya. Baik, jadi untuk kehadiran yang ini, Pak Guru berharap anak-anak semua mempertahankan dengan kita rajin ke sekolah, maka ilmu yang kita peroleh ini tidak putus-putus, begitu. Bisa dipahami ini ya? Bisa. Baik, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang teks diskusi. Bisa diulangi? Teks diskusi. Baik, anak-anak, Pak Guru akan menayangkan gambar. Ya, di sini ada 2 gambar. Baik. Pertanyaan Pak Guru, apa yang diperbuat pada kedua gambar tersebut? Siswa-siswi yang belajar. Siswa-siswi yang belajar. Yang lain ada? Siswa-siswi yang bercerita. Ada lagi yang lain?
Orang-orang yang belajar semangat belajar merokok. Baik. Jadi dari kedua gambar tersebut, berkaitan dengan gambar tersebut, bahwa ada hubungannya dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks diskusi. Baik anak-anak, aku akan selingi dengan ice breathing supaya kita lebih semangat ya. Jadi untuk ice breathingnya saya minta Tiffany memimpin kita dalam ice breathing. Kepada Fanny silakan. Kalau bisa semua berdiri. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut belajar, biar kita tambah semangat, mari kita ice breathing dulu. They cook their best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Semangat, semangat. Ya, silakan duduk. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya Pak Guru akan mengetes atau mengukur kemampuan kita pada awal pembelajaran sebelum melanjutkan materi pembelajaran. Jadi Pak Guru akan memberikan soal ya. Ya. Cara pengerjaannya, baca dengan seksama, kemudian menjawabnya langsung di lembaran belakangnya ya. Nah, waktu kita hanya 3 menit. Jangan lupa tulis nama, tanggal hari ini, ya. Waktu selesai. Guru akan mengumpulkan kembali. Baik, anak-anak, berkaitan dengan materi pembelajaran kita yaitu tentang teks diskusi, maka tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, yakni peserta didik mampu menganalisis isu, pendapat mendukung, pendapat menentang, dan simpulan dari teks diskusi. Coba diulang tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik mampu menganalisis isu, pendapat mendukung, pendapat menentang, dan simpulan teks diskusi. Baik, anak-anak semua, saya harapkan harus konsentrasi dan harus punya kemauan belajar yang tinggi supaya tujuan pembelajaran kita hari ini harus tercapai dengan maksimal. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kita akan masuk pada kegiatan inti. Lalu akan menayangkan video, dan dari video nanti saya minta anak-anak untuk memperhatikan betul-betul dan mencatat hal-hal atau informasi yang ada dalam video tersebut, hal-hal yang penting. Nanti ada beberapa pertanyaan dari Pak Guru yang berkaitan dengan video tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Baik, simak baik-baik ya. Baik anak-anak, barusan menayangkan videonya dan anak-anak sudah menyimaknya. Dari video tadi, Pak Guru akan bertanya. Pertanyaan pertama, apa topik yang dibahas?
pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Pertanyaan kedua, apa pendapat yang menentang dari topik yang dibahas dalam video tadi? Ya, coba. Seperti yang disampaikan oleh siswa pertama, bahwa ini sangat riskan dengan permasalahan masyarakat di Pulau Kalimantan. Artinya bahwa masyarakat di Kalimantan tidak menerima dengan pemindahan ibu kota negara di sana. Baik, kita coba tepuk tangan lagi. Baik, pertanyaan ketiga, pendapat yang mendukung dari topik tersebut. Saya Pak. Ya, coba dulu. Seperti pertanyaan yang disampaikan siswa kedua, bahwa pemerintah sudah melakukan survei terhadap keadaan di sana. Dan hasilnya sudah dipastikan bahwa masyarakat di sana siap menerima perubahan budaya dan juga menerima pendatang penduduk baru. Baik, kita tepuk tangan. Ya, baik. Pertanyaan keempat, apa simpulan dari teks diskusi tadi? Saya Pak. Ya, coba. Simpulan dari topik yang dibahas adalah pemindahan ibu kota negara yang baru memang diperlukan. Akan tetapi kalau misalnya tidak ada biayanya, kita tunda saja 10 tahun ke depan atau kapan saja. Ya, kita tepuk tangan. Baik. Jadi Pak Guru melihat anak-anak sudah mampu menyimak video tentang diskusi tadi ya. Selanjutnya silakan berbagi diri dalam kelompok sekarang. Sudah semua ya? Ya, Pak Guru akan membagikan buku sudah dapat bagian semua ya? Sudah. Baik, selanjutnya cara mengerjakan atau cara menyelesaikan pertanyaan yang ada pada LKPD itu, silakan buka bahan ajar dan buku siswanya itu di halaman 109 sampai 111. Kemudian selanjutnya anak-anak baca dengan seksama teks diskusinya dan LKPD-nya di situ. Selanjutnya untuk menemukan isu, pendapat yang mendukung, pendapat menentang, kelompok 1 pakai teks nomor 5 ya. Kelompok 2 teks nomor 4. Kemudian untuk kelompok 3 tetap teks nomor 3. Kelompok 4 teks nomor 2. Cara pengerjaannya seperti yang Pak Guru sampaikan bahwa baca dengan seksama teks diskusinya, kemudian lihat pertanyaannya di situ. Ada lembaran LKPD di situ yang Pak Guru bagi, itu ada kolom itu tabel, bisa dipahami ya. Saya ulangi lagi, cara pengerjaannya supaya jangan terlalu menyita waktu, maka memberikan jawaban cukup isunya itu di paragraf keberapa. Pendapat pendukungnya itu di paragraf keberapa, yang menentang di paragraf keberapa, dan kesimpulannya di paragraf keberapa. Nanti di presentasinya baru kita sesuaikan jawabannya begitu. Bisa paham ya? Bisa. Silakan. Ingat tulis nama kelompok, siapa yang ketua dan siapa yang
anggota. Waktu kita tinggal 5 menit. Silakan mempersiapkan dengan baik supaya ketika presentasi sebentar hasilnya bagus.
selesai berdiskusinya. Dan sekarang saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Untuk yang pertama kali mempresentasikan hasil diskusinya, saya minta kelompok 3, kepada kelompok 3, silakan. Baik, selamat siang Pak Guru dan selamat siang juga teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan membacakan teks diskusi yang mengenai bersepeda ke sekolah. Kepada teman yang ditugaskan dipersilahkan untuk membaca. Topik yang dibahas dalam diskusi kali ini adalah tentang bersepeda ke sekolah. Saat ini bersepeda sudah sangat mendunia. Sejak berkembangnya isu global warming dan makin sesaknya jalan karena alat transportasi bermesin, sepeda menjadi alat transportasi pilihan saat ini. Bersepeda membuat kita panjang umur, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan tenaga. Bersepeda tidak memerlukan BBM, sehingga termasuk kendaraan murah dan hemat. Selain itu, bersepeda membuat kita senang. Akan tetapi, polusi menjadi kendala bagi pengendara sepeda di berbagai kota besar. Jalanan penuh sesak oleh udara kotor yang efeknya tidak baik bagi tubuh kita. Selain itu, kepadatan kendaraan di jalanan membuat kita khawatir terserempak saat bersepeda. Belum lagi, keringat yang bercucuran setelah menggayuh sepeda membuat kita kurang berkonsentrasi saat belajar. Sekian. Ya, kita tepuk tangan dulu. Ya, silakan dari kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, ada yang bertanya? Ya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apa pendapat yang menentang isu tersebut? Baik, saya akan menjawabnya. Dari hasil diskusi kami, argumen menentang tersebut terdapat pada paragraf ketiga yang berbunyi. Akan tetapi, polusi menjadi kendala bagi pengendara sepeda di berbagai kota besar. Jalanan penuh sesak oleh udara kotor yang efeknya tidak baik bagi tubuh kita. Selain itu, kepadatan kendaraan di jalan membuat kita khawatir terserempet saat bersepeda. Belum lagi, keringat yang bercucuran setelah menggayuh sepeda membuat kita kurang berkonsentrasi saat belajar. Ya, kita tepuk tangan lagi. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Ya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apa kesimpulan dari teks diskusi tersebut? Ya, saya akan menjawabnya. Kami menarik kesimpulan dari teks diskusi tersebut adalah paragraf yang bersepeda ke sekolah selain menyehat juga hemat untuk bersepeda ke sekolah. Kita perlu ekstra hati-hati di jalan raya. Kita pun perlu menyegarkan badan sebelum belajar di kelas. Ya, kita tepuk tangan. Masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada Pak. Tidak ada lagi. Baik. Selanjutnya, saya persilakan kelompok 1. Kepada kelompok 1 silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Pada teman yang sudah dipercayakan, dipersilakan untuk membaca. Sinetron Indonesia masa kini dianggap merusak mental para anak-anak bangsa. Sinetron tersebut tidak mencontohkan hal-hal baik. Sinetron itu memberikan pengaruh yang tidak baik, terutama apa yang diajarkan oleh sinetron itu pada khalayak penontonnya. Sinetron mempertontonkan kekerasan dan kebodohan, bahkan mengajarkan mental jahat pada diri remaja. Lebih baik tidak usah ada sinetron jika sinetron tidak mengajarkan hal-hal yang mendidik. Salah satu fungsi media massa adalah sebagai penghibur. Sinetron salah satunya. Tidak harus mendidik juga, tidak apa selama sinetron masih dapat memberikan sisi entertain kepada masyarakat. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya, silakan kelompok lain mungkin ada yang menanggapi. Saya Pak.
Ya, coba Fani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan apa isu yang disampaikan dari teks diskusi tersebut. Baik, saya akan menjawabnya. Isu yang kami dapat adalah paragraf pertama, yaitu berbunyi sinetron Indonesia masa kini dianggap merusak mental para anak bangsa. Sinetron tersebut tidak mencontohkan hal-hal baik. Ya, tepuk tangan. Masih ada pertanyaan? Saya Pak, Ya. kenapa pendapat yang menantang isu tersebut? Dilihat dari pihak sinetron menjadi hiburan para remaja. Salah satunya fungsi media massa adalah sebagai penghibur, sinetron salah satunya. Tidak harus mendidik, juga tidak apa, selama sinetron masih dapat memberikan sisi entertain kepada masyarakat. Ya, tepuk tangan. Masih ada yang mau bertanya? Ya, coba silakan Manda. Apa simpulan dari teks diskusi tersebut? Baik, saya akan menjawab. Dari hasil diskusi kami tentang kesimpulan adalah sinetron Indonesia lebih sering mengajarkan hal-hal negatif. Akan tetapi banyak juga sisi-sisi positif yang bisa kita petik dari sinetron. Ya, tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Adapun teks diskusi yang kami bahas yakni perlukah seragam sekolah. Departemen yang dijelaskan untuk membaca tersebut. Penggunaan seragam sekolah menjadi topik perdebatan panas antara orang tua dan pengelola sekolah. Beberapa orang mendapatkan manfaat seragam sekolah, sementara yang lain mempercayai kemudian yang jauh lebih banyak. Satu pihak beranggapan bahwa seragam sekolah dapat mengurangi tekanan dari teman sebaya. Seragam juga dapat memberikan jalan keluar bagi anak-anak miskin agar tidak menerima ejekan anak-anak kaya. Selain itu, seragam biasanya terbuat dari bahan tahan lama dan mudah dirawat. Pihak lain berpendapat bahwa seragam sekolah dapat menghalangi ekspresi diri melalui pakaian. Ya, silakan kelompok lain untuk menanggapi. Ya, silakan Manda. Apa itu isu yang disampaikan dari teks diskusi tersebut? Baik, saya akan menjawabnya dari hasil diskusi kami. Isu dari teks diskusi paragraf pertama yang berbunyi penggunaan seragam sekolah menjadi topik perdebatan panas antara orang tua dan pengelola sekolah. Beberapa orang memperdebatkan manfaat seragam sekolah, sementara yang lain mempercayai kerugian yang jauh lebih banyak. Ya, tepuk tangan. Masih ada yang mau menanggapi? Saya pendapat yang mendukung dari isu tersebut. Argumen pendukung adalah yang berbunyi satu pihak berpendapat bahwa seragam sekolah dapat mengurangi tekanan dari teman sebaya. Seragam juga dapat memberikan jalan keluar bagi anak-anak miskin agar tidak menerima ejekan anak-anak kaya. Selain itu, seragam biasanya terbuat dari bahan tahan lama dan mudah dirawat. Ya, tepuk tangan. Silakan, masih ada lagi? Saya Pak, Ya. apa simpulan dari teks diskusi tersebut? Saya akan menjawab dari hasil diskusi kami. Berseragam atau tidak berseragam memang menjadi pilihan. Sekian dan terima kasih. Baik, kita tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 3, silakan kembali ke tempat duduk. Dan sekarang kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk membaca teks 4. Kepada pertama yang sudah dipercayakan untuk membaca dipersilakan. Mengemudi kendaraan pribadi ke sekolah. Fenomena pelajar di bawah umur yang mengemudi kendaraan pribadi ke sekolah, khususnya sepeda motor,
Ya, tepuk tangan. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Ya, maka. Saya mau bertanya, apa pendapat yang mendukung dari isu tersebut? Baik, saya akan menjawab. Sebaliknya, jika kita bertanya kepada orang tua yang mengizinkan anaknya mengemudi ke sekolah, mereka beralasan agar lebih efektif dan efisiensi waktu. Ada juga yang menganggap anaknya telah mahir berkendaraan dan dapat berhati-hati di jalan. Sebagian bahkan merasa bangga melihat anaknya mereka sudah bisa membawa kendaraan sendiri padahal masih di bawah usia. Ya, tepuk tangan. Masih ada lagi? Saya Ya, cobain dulu. ingin bertanya tentang pendapat yang menentang isu tersebut. Baik, saya akan menjawab. Argumen menentang adalah orang tua yang melarang anaknya mengemudi berpendapat bahwa salah satu syarat bagi pengemudi kendaraan harus dilengkapi dengan surat izin mengemudi. Sementara itu, usia anak mereka sendiri belum mencukupi untuk memiliki SIM tersebut. Selain belum memiliki SIM, remaja juga kerap menyepelekan peraturan keselamatan agar tidak dinilai kampungan oleh teman-temannya. Mereka tidak mengenakan helm, melepas spion, dan kebut-kebutan. Ya, tepuk tangan. Silakan. Saya Pak, terima kasih. Saya ingin bertanya, apa kesimpulan dari teks diskusi tersebut? Baik, saya akan menjawab. Sesuai peraturan lalu lintas, pelajar di bawah umur tidak diizinkan mengemudi kendaraan. Orang tua dapat mengantarkan anaknya ke sekolah jika ingin lebih efektif dan efisien waktu. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan. Silakan kelompok buat kembali ke tempat. Ya, baik anak-anak, semua kelompok sudah selesai untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan tentang hasil diskusi kita pada pembelajaran hari ini. Bapak, Ya, saya coba Din. dalam menentukan materi kita hari ini dari proses pembelajaran hari ini, kami sebagai peserta didik dapat mengetahui hal-hal penting yang berkaitan dengan tes diskusi seperti isu yang dapat mendukung, yang dapat menentang, dan kesimpulan dari tes diskusi. Ya, kita coba tepuk tangan. Jadi harapan Pak Guru bahwa seperti yang disimpulkan oleh teman kita tadi bahwa anak-anak semua sudah bisa atau dapat menemukan isu, pendapat mendukung, pendapat menentang maupun simpulan dari teks diskusi. Ya, selanjutnya Pak Guru akan mengukur kemampuan akhir kita. Pak Guru akan mengetes kemampuan kita setelah kita mempelajari tentang teks diskusi. Baik, cara pengerjaannya di situ soalnya bentuk pilihan ganda. Silakan jawab silang di soal situ ya. Jawabannya alternatif mana yang dipilih tinggal silang begitu. Sudah selesai? Sudah. Pak Guru akan mengumpulkan. Baik anak-anak, jadi berkaitan dengan materi pembelajaran kita yaitu tentang teks diskusi tadi, dan kita sudah melakukan atau kita sudah menganalisis
isu, argumen mendukung, argumen menentang, dan kesimpulan pada teks diskusi tadi. Dan Pak Guru melihat anak-anak semua sudah mampu untuk menemukan isu, argumen mendukung, argumen menentang maupun kesimpulan dari teks diskusi itu. Dan harapan Pak Guru, anak-anak semua perlu lebih belajar, dan paling penting harus punya kemauan untuk belajar, karena dengan begitu hal-hal yang dianggap sulit kita akan bisa menemukan jawaban. Jadi di sini kalau Pak Guru menyampaikan seperti itu, makin ke depan makin tertantang. Begitu. Kami guru pun seperti itu juga. Kami juga merasa tertantang juga sekarang, dan anak-anak juga semua harus merasa tertantang. Jangan menyerah terlebih dahulu. Bisa ini ya. Baik, selanjutnya Pak Guru minta anak-anak semua membuat catatan kecil. Siapkan sendiri kertas dan menulis di kertas itu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi bagaimana perasaanmu saat mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai pada saat ini gitu. Sudah? Sudah. Ya. Dibagikan juga. Baik, untuk materi pembelajaran kita berikutnya masih berkaitan dengan teks diskusi, tapi tujuan pembelajarannya berbeda, gitu ya. Baik, kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Saya minta solidaritas untuk maju memimpin doa penutup. Anak-anak yang lain ambil sikap doa. Baik, Bapak dan teman-teman, sebelum kita mengikuti kegiatan kita, pertama kita meminta pertolongan Yang Maha Esa. Dan saya membawa ini secara agama Katolik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami dari awal kegiatan kami kepada akhirnya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang. Kiranya Tuhan tuntun sertai kami dalam perjalanan karena boleh tiba dalam keadaan selamat. Tuhan, semoga apa yang diajarkan oleh Bapak kami semoga menjadi bekal untuk masa depan kami yang akan datang. Tuhan, hanya ini saja doa yang kusampaikan dari karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, silakan kembali kita berduduk. Dan dengan doa penutup ini, seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Salam, selamat siang. Siap.